Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Cindy Claudia Anggorowati, NIM A2101900163. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, menguraikan pengertian pajak. Yang kedua, menguraikan fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Yang ketiga, membandingkan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan yang keempat, membagi pajak berdasarkan jenisnya. Sebelumnya, kita akan mereview materi minggu lalu adalah tentang APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh DPR untuk pembangunan Indonesia. Sedangkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah masing-masing. Untuk materi inti pengertian pajak, yang pertama menurut Profesor Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang wajib membayarnya menurut undang-undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu yang pertama merupakan iuran wajib kepada negara dan bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapat balas jasa, dan yang terakhir digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Fungsi pajak ada 3. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, fungsi pemerataan atau fungsi distribution. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak. Yang pertama, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, dan pasar. Yang kedua, pajak sebagai sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang ketiga, pajak memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang keempat, pajak membayar utang negara. Yang kelima, pajak digunakan untuk menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tarif pajak. Yang pertama, ada tarif pajak proporsional atau sebanding, merupakan tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif pajak tetap, merupakan tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun, tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir adalah tarif pajak progresif, merupakan tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Pungutan resmi lainnya. Yang pertama adalah cukai. Cukai merupakan iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contohnya adalah rokok. Yang kedua, bea masuk, merupakan
bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama, pajak dibagi berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah PPh, PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung merupakan pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penjualan, PPN, dan bea impor. Yang kedua, pajak dibagi berdasarkan sasarannya atau objeknya digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kemudian pajak objektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak berdasarkan siapa yang memungut. Pajak digolongkan menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklam. Kemudian kesimpulan materi ini adalah yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan negara untuk rakyat. Yang kedua, fungsi pajak ada tiga, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi pemerataan. Yang ketiga, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama tarif pajak proporsional, yang kedua tarif pajak tetap, yang ketiga tarif pajak degresif, dan yang terakhir tarif pajak progresif. Untuk materi minggu depan yaitu kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.